Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas Matematika Diskrit B akan memaparkan terkait makalah kami dengan judul Aplikasi POSET dan Lattice dalam Analisis Preferensi Konsumen. Saya Dewi Purnama Kurniawiti dari kelas Matematika Diskrit B nomor absen 17 akan memaparkan terkait bab 1 pendahuluan pada makalah kami. Yang pertama yaitu latar belakang dari makalah kami. Pemahaman mendalam tentang preferensi konsumen menjadi aspek krusial dalam strategi pemasaran dan pengembangan produk di dunia bisnis modern. Preferensi konsumen yang mencerminkan pilihan dan prioritas dalam pemilihan produk atau layanan sangat menentukan kesuksesan sebuah perusahaan. Informasi ini membantu perusahaan merancang strategi yang efektif untuk mengembangkan produk sesuai kebutuhan pasar dan tentunya untuk meningkatkan kepuasan dari para pelanggan. Teori Poset dan Lattice menawarkan pendekatan matematis yang kuat untuk menganalisis preferensi konsumen. Poset memungkinkan penggambaran hubungan preferensi yang tidak harus linier, memberikan cara untuk memodelkan struktur pilihan konsumen yang kompleks. Lattice, yang merupakan perluasan dari konsep poset, akan jauh lebih membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis pola preferensi tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan poset dan lattice dalam analisis preferensi konsumen memungkinkan identifikasi pola-pola penting dalam data pilihan konsumen. Misalnya, Deloff dan Courtit pada tahun 2020 menyatakan bahwa pendekatan ini dapat membantu dalam segmentasi pasar dan pengembangan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Selain itu, Hitzler dan Eklund pada tahun 2021 juga mengungkapkan bahwa model Poset dan Lattice bisa digunakan untuk memperbaiki prediksi tren konsumen, yang sangat penting dalam merespon dinamika pasar yang akan cepat berubah. Namun, meskipun manfaatnya signifikan, aplikasi teori Poset dan Lattice dalam konteks analisis preferensi konsumen masih relatif sangat baru dan belum banyak dieksplorasi dalam literatur maupun praktik bisnis. Banyak penelitian masih berfokus pada pendekatan tradisional seperti analisis regresi dan clustering, tanpa memanfaatkan potensi penuh dari teori Poset dan Lattice itu sendiri. Oleh karena itu, makalah kami bertujuan untuk menjelaskan dasar-dasar teori Poset dan Lattice, serta menggambarkan penerapannya dalam analisis preferensi konsumen. Dengan mengintegrasikan teori-teori ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan memperluas cakupan metode analisis yang digunakan dalam memahami preferensi konsumen. Makalah ini juga bertujuan mendorong penelitian lebih lanjut dan pengembangan aplikasi praktis dari teori Poset dan Lattice dalam dunia bisnis. Melalui pemahaman dan penerapan yang lebih baik, diharapkan perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan dari konsumen. Lalu untuk bagian rumusan masalah. Rumusan masalah untuk makalah kami, yaitu yang pertama ada bagaimana konsep Poset dan Lattice dapat digunakan untuk memodelkan preferensi konsumen yang kompleks dan tidak linier. Yang kedua yaitu apa kelebihan dan kekurangan penggunaan Poset dan Lattice dalam analisis preferensi konsumen dibandingkan dengan metode tradisional. Yang ketiga yaitu bagaimana cara mengembangkan model matematika berbaris Poset dan Lattice untuk analisis preferensi konsumen. Yang keempat yaitu apa implikasi praktis dari penerapan Poset dan Lattice dalam analisis preferensi konsumen bagi pengambilan keputusan bisnis. Yang kelima yaitu apa tantangan utama dalam menerapkan Poset dan Lattice dalam analisis preferensi konsumen dan bagaimana cara mengatasinya. Dan yang terakhir yaitu bagaimana Poset dan Lattice dapat diintegrasikan dengan teknologi dan alat analisis data modern dalam analisis preferensi konsumen. Lalu tujuan dari makalah kami sendiri yaitu yang pertama ada mengetahui konsep Poset dan Lattice dapat digunakan untuk memodelkan preferensi konsumen yang kompleks dan tidak linier. Yang kedua yaitu mengetahui kelebihan dan kekurangan penggunaan Poset dan Lattice dalam analisis preferensi konsumen dibandingkan dengan metode tradisional. Yang ketiga yaitu mengetahui cara mengembangkan model matematika berbasis Poset dan Lattice untuk analisis preferensi konsumen. Yang keempat yaitu mengetahui implikasi praktis dari penerapan Poset dan Lattice dalam analisis preferensi konsumen bagi pengambilan keputusan bisnis. Yang kelima yaitu mengetahui tantangan utama dalam menerapkan Poset dan Lattice dalam analisis preferensi konsumen dan bagaimana cara mengatasinya. Yang keenam yaitu mengetahui bahwa Poset dan Lattice dapat diintegrasikan dengan teknologi dan alat analisis data modern dalam analisis preferensi konsumen. Perkenalkan, nama saya Nadira Salsabila dengan nomor absen 36
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bab 2, yaitu dasar teori, 2.1 pengertian poset, dan 2.2 pengertian lattice. 2.1 pengertian poset. Poset, partially ordered set, adalah suatu himpunan yang dilengkapi dengan hubungan keterurutan parsial. Dalam konteks ini, keterurutan parsial berarti bahwa tidak semua elemen dalam himpunan tersebut dapat dibandingkan satu sama lain secara langsung. Sebagai contoh, jika A adalah sebuah himpunan dan kurang dari sama dengan adalah hubungan keterurutan parsial pada A, maka untuk setiap A, B, C elemen A harus memenuhi 3 sifat berikut. Yang pertama, refleksivitas. Setiap elemen dalam himpunan A harus memenuhi bahwa A kurang dari sama dengan A untuk setiap A kecil dalam A besar. Hal ini berarti bahwa setiap elemen harus dapat dibandingkan dengan dirinya sendiri. Yang kedua, antisimetri. Untuk setiap pasangan elemen A dan B dalam A, jika A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan A, maka A harus sama dengan B. Dengan kata lain, tidak boleh ada dua elemen yang saling mendominasi kecuali elemen-elemen tersebut sebenarnya identik. Yang ketiga, transitivitas. Transitivitas, jika A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan C, maka harus berlaku bahwa A kurang dari sama dengan C. Ini memastikan bahwa urutan keterbandingan tersebut konsisten di seluruh himpunan. Poset digunakan dalam berbagai bidang ilmu termasuk matematika, ilmu komputer, dan ekonomi untuk merepresentasikan dan menganalisis struktur data yang memiliki hubungan parsial. Dalam konteks preferensi konsumen, poset dapat digunakan untuk memodelkan situasi di mana konsumen mungkin memiliki preferensi yang tidak linear atau tidak lengkap, yang memberikan fleksibilitas lebih besar dalam analisis dibandingkan dengan model urutan total. 2.2 pengertian lattice. Lattice adalah struktur aljabar yang merupakan perluasan dari poset, di mana setiap dua elemen dalam himpunan memiliki supremum, least upper bound, dan infimum, greatest lower bound. Secara formal, lattice adalah poset L, kurang dari sama dengan, di mana untuk setiap A, B elemen L, terdapat elemen sub A, B, dan inf A, B dalam L. Supremum dari dua elemen A dan B dilambangkan dengan A atau B adalah elemen terkecil dalam L yang lebih besar atau sama dengan A dan B. Supremum menggabungkan elemen-elemen tersebut ke dalam elemen yang lebih besar. Infimum dari dua elemen A dan B dilambangkan dengan A dan B adalah elemen terbesar dalam L yang lebih kecil atau sama dengan A dan B. Infimum mengidentifikasi elemen-elemen tersebut ke dalam elemen yang lebih kecil. Lattice memungkinkan identifikasi hubungan preferensi yang lebih mendalam dan kompleks dalam analisis preferensi konsumen. Dalam konteks ini, supremum mewakili preferensi gabungan tertinggi dari dua pilihan, sementara infimum mewakili preferensi gabungan terendah. Lattice juga digunakan dalam berbagai bidang seperti teori informasi, logika, dan optimasi untuk memodelkan struktur yang kompleks dan interaksi antar elemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Musdalifah Permana dengan NIM 2350 9040 711 018 dan nomor absen 27, ingin menjelaskan bagian selanjutnya dari bab 2, yaitu mengenai teori poset dalam analisis preferensi konsumen. Untuk pembahasannya itu, teori poset memberikan alat yang efektif untuk menjelaskan preferensi konsumen yang belum tentu linear atau sempurna. Dalam analisis preferensi konsumen, poset digunakan untuk memodelkan hubungan profesi ketika beberapa pilihan mungkin tidak dapat dibandingkan secara langsung. Untuk itu, konsumen memiliki preferensi yang kompleks atau ambigu. Nah, yang pertama itu ada modeling preferensi tidak linear, yaitu dalam banyak kasus konsumen tidak memiliki preferensi yang jelas dan linear antara semua produk yang tersedia. Poset memungkinkan analisis terhadap preferensi yang parsial dan tidak lengkap, memberikan gambaran preferensi konsumen yang lebih realistis. Jadi, untuk modeling preferensi tidak linear itu memberikan konsumen yang tidak memiliki preferensi yang jelas atau linear agar lebih realistis. Yang kedua, kompleksitas pilihan, yaitu konsumen seringkali dihadapkan oleh keputusan yang kompleks. Jadi, keputusannya itu masih berbelit-belit.
Jadi, POSIT ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan preferensi yang kompleks menjadi lebih baik. Yang ketiga, visualisasi dengan diagram Hayes. Diagram Hayes ini sering digunakan untuk memvisualisasikan hubungan POSET. Lalu juga diagram ini membantu untuk lebih jelas menunjukkan hubungan antara elemen-elemen himpunan dan berguna untuk menganalisis preferensi konsumen. Nah, teori POSET ini memungkinkan suatu perusahaan untuk lebih memahami preferensi konsumen yang kompleks dan heterogen. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk produknya serta kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Lalu untuk pembahasan selanjutnya itu teori lattice dalam analisis preferensi konsumen. Lattice ini memperluas konsep dari POSET tadi menggunakan operasi batas atas dan juga batas bawah untuk memungkinkan analisis preferensi konsumen lebih rinci dan teratur. Dalam konteks ini, batas atas dan batas bawah ini mewakili kombinasi prioritas tertinggi dari dua opsi, dan batas bawah kombinasi dari prioritas terendah. Untuk bahasan yang pertama itu menggabungkan preferensi, yaitu lattice memungkinkan penggabungan preferensi untuk beberapa elemen produk untuk menentukan kombinasi terbaik. Lalu yang kedua, identifikasi preferensi gabungan, yaitu suatu perusahaan dapat mengidentifikasi kombinasi fitur atau atribut produk yang paling diminati oleh konsumen. Hal ini menunjukkan dalam merancang produk yang lebih disesuaikan dengan struktur yang lebih jelas. Lalu analisis struktural, yaitu lattice memberikan kerangka kerja dengan preferensi konsumen. Sebenarnya semua dari analisis ini sama saja. Ujung-ujungnya akan memberikan kemudahan bagi konsumennya. Lalu dalam hal bisnis, menggunakan teori lattice dapat digunakan untuk mengoptimalisasi portofolio produk dan meningkatkan kepuasan konsumen. Dalam halnya juga perusahaan dapat merancang produk yang lebih memenuhi dengan kebutuhan pasar dan mengembangkan strategi pemasaran. Itu saja yang dapat saya jelaskan untuk teori lattice dan analisis preferensi konsumen serta juga teori POSET dalam analisis preferensi konsumen. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ningsi dengan absen 34. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dalam bab 3. Yang pertama terdapat studi kasus, di mana di sini kami memilih preferensi konsumen terhadap produk elektronik. Untuk mengilustrasikan aplikasi POSET dan lattice, kita akan menggunakan studi kasus sederhana yang melibatkan preferensi konsumen terhadap beberapa produk elektronik, seperti ponsel, laptop, dan tablet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model POSET. Teori POSET dalam analisis preferensi konsumen menjelaskan bahwa POSET memberikan alat yang efektif untuk menjelaskan preferensi konsumen yang tidak linear atau sempurna. Dalam analisis preferensi konsumen, POSET digunakan untuk memodelkan hubungan preferensi ketika beberapa pilihan mungkin tidak dapat dibandingkan secara langsung. Hal ini sangat berguna dalam situasi di mana konsumen memiliki preferensi yang kompleks atau ambigu. Misalkan, kita memiliki himpunan produk P, yaitu himpunan P1, P2, P3, di mana P1P_1P1 adalah ponsel, P2P dan P2P_2P2 adalah laptop, dan P3P_3P3 adalah tablet. Kita mendefinisikan hubungan preferensi sebagai berikut. P1 kurang dari sama dengan P2, konsumen lebih memilih ponsel. P1 kurang dari sama dengan P2, konsumen lebih memilih ponsel daripada laptop. P1 kurang dari sama dengan P3, konsumen lebih memilih ponsel daripada tablet. P2 dan P3 tidak dapat dibandingkan secara langsung. POSET ini memungkinkan kita untuk, yang pertama, memodelkan preferensi yang parsial dan tidak lengkap, memberikan gambaran preferensi konsumen yang lebih realistis. Selanjutnya, POSET juga memungkinkan kita untuk menganalisis hubungan preferensi yang kompleks di mana konsumen mungkin lebih memilih beberapa atribut produk namun tidak pada atribut lainnya. Selanjutnya, terdapat visualisasi dengan diagram Hayes. Visualisasi hubungan POSET ini dapat dilakukan dengan menggunakan diagram Hayes yang membantu memperjelas hubungan antara elemen-elemen dalam himpunan dan berguna untuk menganalisis preferensi konsumen secara visual.
Diagram Hayes adalah alat yang sangat berguna untuk menggambarkan himpunan yang diurutkan sebagian dan memudahkan analisis visual terhadap struktur preferensi konsumen. Dalam contoh kita, diagram Hayes akan menunjukkan ponsel P1 berada di bawah laptop P2 dan tablet P3, dengan tidak adanya hubungan langsung antara laptop dan tablet. Selanjutnya, kita akan beralih ke model lattice. Teori lattice dalam analisis preferensi konsumen memperluas konsep POSET dengan menggunakan operasi batas atas dan batas bawah untuk memungkinkan analisis preferensi konsumen yang lebih rinci dan terstruktur. Dalam konteks ini, batas atas mewakili kombinasi prioritas tertinggi dari dua opsi dan batas bawah mewakili kombinasi prioritas terendah. Misalkan, kita memiliki lattice L yang meliputi P1 ponsel, P2 laptop, P3 tablet, P4 ponsel plus laptop, P5 ponsel plus tablet, P6 laptop plus tablet. Dalam lattice ini, kita dapat menentukan hubungan preferensi tambahan, yaitu P1 kurang dari P4, ponsel lebih rendah dari kombinasi ponsel plus laptop. P2 kurang dari sama dengan P4, laptop lebih rendah dari kombinasi ponsel plus laptop. P1 kurang dari sama dengan P5, ponsel lebih rendah dari kombinasi ponsel plus tablet. P3 kurang dari sama dengan P5, tablet lebih rendah dari kombinasi ponsel plus tablet. P2 kurang dari sama dengan P6, laptop lebih rendah dari kombinasi laptop plus tablet. P3 kurang dari sama dengan P6, tablet lebih rendah dari kombinasi laptop plus tablet. Lattice memungkinkan kita untuk menggabungkan preferensi beberapa elemen produk untuk menentukan kombinasi terbaik, mengidentifikasi kombinasi fitur atau atribut produk yang paling diminati oleh konsumen, melakukan analisis struktural yang lebih mendalam tentang preferensi konsumen, membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat mengenai desain produk dan strategi pemasaran. Berikut adalah diagram Hayes dari lattice. Preferensi konsumen yang menggambarkan hubungan preferensi dengan kombinasi produk. Yang pertama, P1 yaitu ponsel berada di bawah P4, yaitu ponsel plus laptop, dan P5, ponsel plus tablet, menunjukkan bahwa konsumen lebih memilih ponsel saja daripada kombinasi ponsel dengan laptop atau tablet. Selanjutnya ada P2 yaitu laptop berada di bawah P4 yaitu ponsel plus laptop, dan P6 yaitu laptop plus tablet, menunjukkan bahwa konsumen lebih memilih laptop saja daripada kombinasi laptop dengan ponsel atau tablet. Selanjutnya ada P3 yaitu tablet berada di bawah P5 ponsel plus tablet, dan P6 laptop plus tablet, menunjukkan bahwa konsumen lebih memilih tablet saja daripada kombinasi tablet dengan ponsel atau laptop. Diagram ini membantu dalam mengidentifikasi kombinasi fitur atau atribut produk yang lebih disukai oleh konsumen dan memberikan wawasan tentang bagaimana elemen produk yang berbeda mempengaruhi preferensi konsumen. Dengan memahami struktur ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai desain produk dan strategi pemasaran. Dengan menggunakan lattice, kita dapat melihat bagaimana preferensi untuk kombinasi produk dapat diidentifikasi. Misalnya, jika konsumen menunjukkan preferensi yang kuat untuk fitur-fitur tertentu dari ponsel dan laptop, lattice memungkinkan kita menemukan kombinasi fitur dari kedua produk tersebut yang paling disukai. Ini membantu dalam merancang produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lattice juga memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi preferensi gabungan konsumen terhadap berbagai fitur produk. Misalnya, kombinasi fitur dari ponsel dan tablet mungkin lebih menarik bagi segmen pasar tertentu. Dengan memahami preferensi ini, perusahaan dapat merancang produk yang lebih disesuaikan dengan Baik, selanjutnya akan saya jelaskan untuk bagian 3.2 dan 3.3. Yang 3.2 adalah analisis hasil. Dari model di atas, yaitu dari analisis tersebut, kita bisa melihat bagaimana POSET dan lattice membantu dalam memahami preferensi konsumen. Yang pertama adalah POSET, memungkinkan kita untuk mengidentifikasi produk yang lebih disukai dibandingkan dengan produk lain tanpa memaksakan urutan total. Jadi saat ada identifikasi preferensi yang kompleks, POSET akan memberikan gambaran yang lebih realistis tentang preferensi konsumen yang tidak linear. Lalu selanjutnya lattice memberikan cara untuk menggabungkan preferensi dan menemukan produk atau kombinasi produk yang paling disukai secara keseluruhan. Misalnya, jika ada dua produk yang sama-sama disukai oleh konsumen, lattice memungkinkan kita untuk menemukan produk yang mengombinasikan fitur dari kedua produk tersebut.
Analisis hasil menunjukkan bahwa penerapan POSET dan LETIS dalam analisis preferensi konsumen memberikan wawasan yang lebih dalam preferensi konsumen yang tidak selalu linier atau sederhana. Ini membantu perusahaan dalam merancang produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Jadi, di dalam kasus ini, POSET dan LETIS akan sangat membantu untuk pemasaran yang lebih efektif tersebut. Lalu 3.3 adalah pembahasan. Model POSET dan LETIS memberikan kerangka yang kuat untuk menganalisis preferensi konsumen dengan lebih mendalam. Dengan memodelkan preferensi sebagai himpunan yang diurutkan sebagian, kita dapat mengatasi masalah di mana beberapa produk tidak dapat dibandingkan langsung. Selain itu, dengan menggunakan LETIS, kita dapat menemukan produk atau kombinasi produk yang memenuhi preferensi konsumen secara optimal. Dalam konteks bisnis, penggunaan teori Poset dan Letis memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami preferensi konsumen yang kompleks dan heterogen. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Misalnya, dalam industri teknologi, di mana inovasi produk terus berkembang, pemahaman yang mendalam tentang preferensi konsumen dapat menjadi kunci untuk sukses di pasar. Letis digunakan untuk mengoptimalkan portofolio produk dengan mengidentifikasi kombinasi fitur yang paling diminati oleh konsumen. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan fokus pada pengembangan produk yang memiliki nilai tertinggi bagi konsumen. Hasil dari studi kasus kami ini menunjukkan bahwa Poset dan Letis dapat digunakan untuk memodelkan dan menganalisis preferensi konsumen secara efektif. Dengan menggunakan struktur matematika ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang preferensi konsumen dan membantu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penawaran produk. POSET memungkinkan analisis preferensi yang parsial dan tidak lengkap, sementara Letis membantu dalam menemukan kombinasi fitur produk yang optimal. Saya Safira Dewi Permata Putri, absen 35. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan, teori Poset dan Lattice memberikan pendekatan matematis yang kuat dalam memahami dan menganalisis preferensi konsumen yang kompleks, dan tidak linier. Teori Poset memungkinkan pemodelan hubungan preferensi yang tidak harus linier, memberikan cara untuk menggambarkan struktur pilihan konsumen yang lebih realistis. Sementara itu, Lattice membantu mengidentifikasi dan menganalisis kombinasi preferensi dari berbagai elemen produk, memungkinkan perusahaan untuk merancang produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Aplikasi Poset dan Lattice dalam analisis preferensi konsumen menunjukkan bahwa yang pertama, Poset dapat memodelkan preferensi yang parsial dan tidak lengkap, memberikan gambaran preferensi konsumen yang lebih akurat. Yang kedua, Lattice memungkinkan penggabungan preferensi dari berbagai elemen produk, membantu dapat menemukan kombinasi produk yang paling disukai konsumen. Yang ketiga, analisis menggunakan Poset dan Lattice dapat membantu perusahaan mengidentifikasi pola-pola preferensi yang penting yang berguna untuk segmentasi pasar dan pengembangan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Saran. Untuk penelitian lebih lanjut, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain yang pertama, melakukan studi empiris yang lebih mendalam dengan data preferensi konsumen yang lebih luas untuk menguji dan memperkuat model Poset dan Lattice dalam konteks yang berbeda. Yang kedua yaitu mengembangkan alat atau perangkat lunak yang memanfaatkan teori Poset dan Lattice untuk analisis preferensi konsumen sehingga memudahkan penggunaannya dalam praktik bisnis. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan teori Poset dan Lattice dengan teknologi analisis data modern seperti machine learning dan big data analytic untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi analisis preferensi konsumen. Sekian pemaparan terkait proyek makalah kami dengan judul Aplikasi Poset dan Lattice dalam Analisis Preferensi Konsumen. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.